variabel antar file. Jadi sebelumnya kita ingat-ingat kembali ya, apa perbedaan antara definisi dan deklarasi terlebih dahulu. Coba diingat-ingat definisi itu apa, deklarasi itu apa. Karena duanya itu memiliki perbedaan ya, memiliki perbedaan dalam sebuah coding program. Jadi kapan ketika definisi, kapan deklarasi itu berbeda. Biasanya kalau sudah didefinisikan itu biasanya sudah pasti dideklarasikan. Variabel yang dapat diakses antar file itu hanya variabel pada skop global. Jadi hanya variabel yang diletakkan di luar fungsi atau kelas gitu ya. Cara akses adalah dengan menggunakan keyword extern. Contoh, file A ini ada header file. Terus dia mendefinisikan integer var global definisi. Lalu untuk B ada extern integer var global. Nah ini adalah deklarasi dengan menggunakan extern ya, deklarasi dengan menggunakan extern pada file B. Nah keyword extern ini memberikan sinyal bahwa garis ini adalah deklarasi, bukan definisi. Lalu memberikan informasi pada compiler bahwa variabel ini terdapat pada file lain, dan linker akan menangani koneksi untuk mengakses variabel ini di file lain. Jadi dengan menggunakan keyword extern ini ada 3 poin tadi ya. Yang pertama bahwa garis yang mengandung extern ini menegaskan bahwa ini adalah deklarasi gitu. Jadi bukan mendefinisikan, tapi mendeklarasikan var global di file B. Nah, tidak perlu definisikan karena dia sudah terdefinisi di file A. Lalu memberikan informasi pada penggunaan bahwa variabel ini terdapat pada file lain. Ya, kalau digunakan extern bahwa berarti menunjukkan bahwa var global ini terdapat di situ, tapi adanya di file lain. Dan linker akan mengatasi koneksi untuk mengakses variabel ini di file lain. Lalu ada fungsi antar file. Kalau fungsi antar file ini, ketika compiler memanggil suatu panggilan ke fungsi, compiler tidak perlu mengetahui bagaimana fungsi tersebut bekerja. Nah, jadi yang perlu kita akses itu adalah nama fungsinya saja ya. Mau isinya fungsi itu apa tidak perlu. Untuk memanggil fungsi di file pertama oleh file kedua tidak diperlukan keyword tambahan extern. Misalkan contohnya file A ya, file A itu ada integer tambah int A, int B, return A plus B. Di badan fungsinya itu ada return A plus B. Nah, badan fungsi ini digunakan untuk mengembalikan nilai A plus B gitu kan. Lalu ada di file B ada file integer tambah dengan argumen atau parameternya untuk integer. Lalu integer jawab sama dengan tambah dengan parameter argumen isinya 3 dan 2, yaitu berarti 3 plus 2 gitu. Jadi di sini tidak perlu ditambahkan extern karena compiler sudah dapat membedakan antar definisi pada file A dengan deklarasi saja pada file B, sehingga tidak perlu ditambahkan lagi keyword extern. Terus definisi memiliki badan fungsi sehingga deklarasi tidak memiliki badan fungsi. Kalau kita lihat di sini, definisi yang di file A itu memiliki badan fungsi yaitu return A plus B. Sedangkan pada file B yang tidak memiliki yang bukan merupakan definisi atau file B ini adalah deklarasi, maka tidak memiliki badan fungsi. Kalau kita lihat di sini gambarnya memang tidak ada badan fungsinya gitu ya, karena badan fungsinya itu sebenarnya sudah ada di file A begitu. Jadi di B itu kita cukup mengganti nilainya saja. Nilai itu kalau di situ ada tambah 3,2 misalkan diganti menjadi 4 dan 7 gitu-gitu, itu bisa diganti di source code kita. Tapi sedangkan isi dari fungsi tambah itu sendiri itu ada di file lain gitu. Jadi tegaskan lagi, definisi memiliki badan fungsi, sedangkan deklarasi tidak memiliki badan fungsi.
kelas antar file. Untuk mengakses kelas melalui multiple file dibutuhkan definisi kelas. Tidak hanya deklarasi, di setiap file yang membutuhkan objek dari kelas tersebut. Jadi definisi kelas, bukan hanya deklarasi saja. Hal ini dikarenakan compiler harus mengetahui setiap tipe data yang dikompil. Nah, contohnya ini di file A ini ada pembuatan kelas ya, kelas someone, private invat, dan member fungsinya bernama fung, integer dengan parameternya itu integer ada dua parameter di situ. Nah, file A kita definisikan kelas, jadi kita definisikan kelas, kita buat kelas, terus ada isi member data dan fungsinya. Nah, di file B itu kita definisikan kelas lagi, yaitu sub kelas spasi objek. Spasi objeknya itu apa? Jadi kita tidak perlu lagi membuat kelasnya lagi gitu. Di file B kita tuh bisa langsung menggunakan langsung mendefinisikan objeknya gitu. Jadi kita sebutkan kelas spasi objek, itu kita mendefinisikan kelas dan objeknya di file B. 1 sama dengan obj.fung v1 v2. Nah, kita ketahui berarti fung ini merupakan member fungsi yang terdapat di kelas subclass di file A. Gitu. Jadi kita bisa mengakses kelas yang berada di file lain atau di header dengan cara langsung memanggil nama kelasnya spasi membuat objeknya gitu. Itu cara kita mengakses kelas dari program lain. Lalu header file, salah satu alasan untuk menggunakan header files adalah untuk menyediakan dua atau lebih source file dengan informasi yang sama. Lalu header files menyimpan deklarasi variabel atau fungsi atau kelas mungkin dan disertakan dalam source file. Dengan cara ini, variabel atau fungsi atau kelas dapat diakses dari banyak file. Jadi seperti tadi bilang bahwa header file itu kita bisa membuat satu program umum yang mungkin sering digunakan untuk banyak program gitu ya, program umum. Di situ kita bisa buat baik satu atau dua banyak program. Lalu ketika lalu program itu bisa dipanggil dari program lain gitu yang membutuhkannya gitu. Dan di sini dengan cara ini variabel atau fungsi itu dapat diambil dari banyak file. Karena di header file ini dalamnya itu kan terdapat variabel, fungsi, dan kelas yang umum tadi. Jadi file lain itu tidak perlu buat dari awal, cukup memanggil header file ini lalu memanggil fungsi yang ada di dalamnya. Gitu. Nah, contoh programnya ini yang pertama itu ada sebelah kiri adalah header file, yang sebelah kanan adalah source files. Yang sebelah kiri ini header files yang dibuat di kode blok ya, dibuat di kode blok. Nanti header files ini ada definisi variabel y di sini, integer y, lalu ada integer tambah dengan parameter integer x, lalu ada fungsi tambah ada fungsi tambah dengan parameternya x, lalu return x plus 2 atau mengembalikan nilai menjadi x plus 2. Nah, di ini source file ini kita misalkan di sini kita memberikan input ke y, itu kita tidak perlu lagi untuk mendefinisikan y itu mulai dari tipe datanya apa gitu, nggak perlu, kita langsung bisa menggunakan y karena di sini sudah ada include file h.h. Jadi variabel dan fungsi yang ada di header file, jadi header file ini bernama file h.h ya, ini bernama file h.h. Nah, variabel dan fungsi yang ada di sini itu bisa dipanggil oleh source file ini. Source file sini di sini jadi masukkan nilai ini ya. Ini kita gunakan variabel y itu bisa langsung karena di sini sudah didefinisikan. Lalu y itu berasal dari penjumlahan tambah berupa kurung tutup y. Nah, di sini tambah itu kan sudah ada nilainya, berarti berasal dari x plus 2. Contoh program yang kedua, kita lihat di sebelah kiri ini ada header file yang di dalamnya itu ada pendefinisian kelas dengan nama sum class, lalu ada private-nya itu memvar dan public-nya itu memfung dengan dua parameter yaitu integer a dan integer b. Lalu di sini ada pengembalian ya, return a kali b. Jadi di sini pengembalian oleh karena itu di sini pakai integer.
tipe fungsinya, bukan void seperti biasanya. Nah, ini di sini di header file kita berarti kan sudah mendefinisikan nama kelas dan member-membernya. Nah, di source file di sini ada include file h2.h, berarti kita sudah masukkan atau sudah memanggil header file h2 ya. Berarti di sini ini namanya adalah file h2. Header file sebelah kiri namanya adalah file h2. Di sini kita bisa lihat di sini di atas ini file h2. Lalu di main program kita langsung sebutkan nama kelas, spasi nama objeknya. Jadi kita langsung bisa membuat objeknya. Lalu di sini kita langsung bisa menggunakan fungsinya yaitu memfung. Gitu 67. Gitu. Jadi di sini kita bisa langsung menggunakan headernya. Itu. Langsung bisa menggunakan kelas yang ada di header file. Nah, untuk buatan program secara langsung, kita coba langsung di kode blok. Untuk contoh buatan programnya atau pembuatan project di kode blok, itu kita bisa mulai dari file, kita buat project baru ya, dari file new, kita pilih project. Jadi kalau kita membuat header file dan source file seperti itu, lebih baik kita membuatnya dalam satu project ya, supaya semuanya itu berada di dalam satu folder yang sama. Jadi kita mengaksesnya itu mudah, dan juga untuk tampilannya di kode project itu sendiri juga jadi lebih mudah. Mana saja source file-nya, mana nanti yang header file nanti akan terlihat di sini di workspace-nya ini. Nah, kembali lagi ke tadi pembuatan project, itu tadi kita dapat project baru, pilih ke empty project. Next, namanya misalkan Proclan ya. Terus pilih tempat dimana menyimpan, kan saya pilih desktop ya. Oke, di desktop namanya Proclan juga. Lalu next, jangan lupa di compilernya pilih GNU GCC compiler. Oke, sekarang untuk membuat isi dari projectnya, baik itu file cpp atau file headernya, kita harus buat baru lagi new, lalu file, kita pilih header, kita buat headernya dulu ya. Kita buat headernya dulu, misalkan nama headernya adalah header. Nah, pastikan lokasi penyimpanan header itu di folder yang sama dengan tempat kita tadi membuat project. Kalau ini kan sudah sama, yaitu di desktop di Proclan ya. Save, finish. Oke, sekarang di header ini kita buat definisian variabel dulu ya. Dan kelas, kita buat variabel dan kelas. Yang pertama mungkin kita masukkan dulu include stream lalu using oke. Lalu kita buat kelasnya, misalkan kelasnya http. Oke, lalu private ini kita pasang ya string nama, terus lalu untuk publicnya ini kita buat fungsi get untuk collect data, misalkan nama oke, masukkan nama nim, lalu untuk collect dan juga untuk menampilkan data kita tambahkan show. Intinya kita ganti
nama Oke, sini ya. Nama siapa milik ini. Oke, kita buat kelas lagi. Terus misalkan kita tambahkan juga sini ada kita definisikan variabel integer n. Baru tahu bisa juga buat fungsi, bukan fungsi pengembalian untuk perkalian. Nama fungsinya perkalian dengan integer a, integer b. Berarti isinya nanti return a kali b. Nah, di sini kita mendefinisikan variabel dan juga mendefinisikan fungsi dengan dua parameter ya. Di sini ada integer A, integer b. Oke, setelah itu kita sudah buat leadernya, kita simpan, lalu kita masukkan di project, yaitu add file. Kita pilih ya leader tadi. Oke, nah di sini nya udah ada header. Sekarang kita buat source filenya. Di tempat kita mengcustom, jadi tempat kita mengcustom program kita itu di source filenya itu new file. Kita buat source file. Oke, pastikan yang sama. Kita buat source file source 1. Oke, lalu kita buat dulu include. Nah, kita masukkan header yang tadi sudah kita buat ya, header H. Kita masukkan headernya itu dengan menggunakan tanda petik 2 header.h. Oke, lalu lagi include string ya, string, lalu using oke, lalu di main kita bisa manfaatkan tadi, misalkan kita gunakan ada n ya. Tadi ada variabel n. Nah, kalau biasanya kan kita harus definisikan dulu ya n di sini, definisikan dulu, lalu mungkin berapa nilai n atau tipe datanya apa. Kalau di sini kita bisa langsung menggunakan n gitu. Masukkan nilai n. Oke. Masukkan nilai n. Aduh. Lalu kita panggil tadi ya fungsinya, itu perkalian. Dalamnya itu isinya n dan n, itu a kali b tadi ya, n, n. Kita tampilkan aja langsung, berarti checkout hasil pangkat dari n. Oke. Nah, kita coba dulu untuk ini ya, untuk yang pertama tadi, yaitu variabel dan fungsi. Oh iya, kita tambahkan dulu nih, add file source. Oke. Nah, sekarang ada source, ada header. Sekarang kita simpan. Ini kita singkat. Nah, ini masukkan nilai n, misalkan 2. Kita hasil dilambangkan dari n adalah 4. Nah, ini hasil perkalian ini adalah dari fungsi perkalian tadi ya, yang terdapat di header.
Ini kan tadi saya beri nilai dia n, lalu yang sebelah kanan juga n. Nah, terus ini a kali b, jadinya n kali n. Makanya pangkat gitu. Oke, jadi seperti itu. Ini untuk contoh variabel dan fungsi yang kita ambil dari header. Sekarang bagaimana kalau kelas? Nah, kelas kita langsung buat objeknya aja gitu. Jadi nama kelasnya itu kan nama kelasnya tadi ITTP ya. Nama kelasnya ITTP, spasi objek. Nah, kita definisikan objeknya dahulu. Lalu dari objek misalkan kita ambil get data tadi ya. Ambil get, terus satu kita tampilkan wb.show. Tuh, kita lihat di header tadi ada get, ada show. Oke, kita coba. Oke, terus tadi ya. Dari pangkat dari n 9, kita masukkan namanya, kita beri enter di sini. Oh, salah. Harusnya di sini. Oke. Oke, kita coba lagi. Masukkan nilai n 3. Oke. Dan masukkan nama RDT NIM 123. Nama RDT memiliki NIM 123. Jadi seperti itu. Nah, ini membuktikan bahwa berarti kita bisa mengakses kelas dari header tanpa harus mendefinisikan isinya gitu ya. Tapi di sini kita tetap mendefinisikan objeknya di sini. Karena kita akan menggunakan objek di sini, jadi kita harus mendefinisikan nama kelas dan objeknya di sini. Tapi untuk isi dari kelas itu kita sudah mendefinisikannya di header. Nah, kita bisa langsung memanggil fungsi-fungsinya juga di sini. Gitu. Itu di sini fungsi dari header. Nah, nanti kita juga bisa, keuntungan dari pembuatan header itu adalah jika kita mau membuat file lain dengan isi kelas yang sama, gitu misalkan, atau isi fungsi yang sama, atau penggunaan variabel yang sama, itu kita tidak perlu menuliskan lagi, gitu. Karena kita sudah menyimpannya di header. Jadi nanti untuk file lain kita langsung saja gunakan yang sama, gitu. Oke, sekian video penjelasan mengenai ini pembuatan multifile ya, header dan source file di kode blok. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.